Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan contoh bagaimana mengimport materi dari kelas yang sudah pernah kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam kelas baru. Nah, ini contohnya, ini adalah kelas saya Bahasa Inggris 19. Nah, saya mencoba default dari DPTST yang sudah dimasukkan ke dalam kelas ini. Pertama saya hapus dulu, sehingga ini kosongan. Nah, kosongan. Kemudian defaultnya kan 4 section ini. Nah, 4 section. Kita tambah dulu. Karena pertemuannya adalah 16, maka akan saya tambah 12, sehingga totalnya jadi 16. Nah, sekarang sudah 16 section, 16 meeting, sebagaimana yang dikehendaki. Nah, langkah berikutnya di sini ada di pojok kanan atas, ini ada tanda gear, kita klik, kemudian cari import. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, setelah itu muncul find a course to import data from. Nah, inilah sumber kelas yang kontennya akan kita impor ke kelas baru kita. Nah, tentu di sini banyak sekali kelas-kelas dan mungkin ini kelas-kelas bukan kelas-kelas kita. Oleh karena itu kita harus memilih ya kelas yang tidak ada tapi yang kita inginkan. Contohnya saya tadi sudah men-set kelas 24, maka akan saya panggil kelas 24. Kita tuliskan 24, kemudian di search. Nah, ini Bahasa Inggris 24, UPMB semester Gasal 2020-2021. Maka kita pilih dengan mengklik lingkaran kecil. Ini, nah, setelah warnanya berubah, kita lanjutkan dengan continue. Baik, ini sudah import setting. Tadi sudah course selection, sudah kita pilih mata kuliah apa, kemudian initial setting. Jadi ini tahap kedua, initial setting. Ini ada centang-centang yang secara default sudah demikian, biarkan saja. Ini artinya bahwa kita mengimport ini semua. Gitu ya. Maka kita klik next, bukan jump to final step. Kalau kita klik jump to final step, itu artinya kita langsung mengimport. Padahal mungkin di kelas asal itu ada beberapa konten, materi yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, langkah yang aman adalah kita klik next. Nah, next ini kita menuju ke langkah yang ketiga ini, schema settings. Ini. Kita klik next. Nah, kita masuk pada langkah yang ketiga, skema settings. Nah, include. Nah, ini apa saja di sini? Ini adalah konten kelas yang akan kita import. Ya, dari kelas saya 24 tadi, ini semua. Ya, mulai dari about the course. Nah, ini biasanya di bagian awal general begitu ya. Nah, ini sudah diganti about the course. Kemudian di pertemuan biasanya section 1 ini saya sudah ganti dengan pertemuan 1 introduction. Nah, ini semua sudah sampai pada pertemuan 16. Nah, pertemuan 16 EAS yang kita rencanakan, yang saya rencanakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu umpamanya dari meeting 1 atau pertemuan 1 ini contohnya tidak ingin memilih semua materi di sini, maka langkah pertama adalah centang ini. Ya, istilahnya apa ini ya? Kepalanya. Jadi pentolannya ini kita centang tik, maka ini akan
tidak aktif. Ini artinya seluruh pertemuan satu ini tidak ikut diimport. Tapi kalau umpamanya ini saya mengimport hanya sebagian saja, umpamanya ini materi pertama dan kedua yang kita import, sedangkan exercise 1, 2, 3 ini tidak, maka ya cukup kita klik saja. Yang warna hijau kotak ini jadi putih, ya. Begitu juga ini kalau exercise 1 oke, tapi ini yang kedua tidak. Nah, silahkan. Jadi ini adalah cara memilih mau diimpor atau tidak. Oke, baik. Jadi kebetulan saya ingin mengimpor semua materi di kelas 24. Ini sebenarnya kelas semester sekarang, ya. Sudah saya buat tadi, seperti juga halnya saya buat di kelas sementara. Nah, saya ingin mengimport semuanya, sehingga langkah berikutnya adalah di paling bawah, ini ada tombol lagi, ada previous, itu berarti kembali, ya, milih tadi, nah, kemudian cancel untuk membatalkan, dan next ini untuk melaju ke langkah berikutnya. Kita klik next. Nah, sudah pada tampilan langkah yang keempat, yaitu confirmation and revision, ya, konfirmasi dan review. Nah, ini ada centang-centangnya. Ini untuk konfirmasi, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk konfirmasi benarkah yang kita pilih tadi, begitu. Ini kalau benar ada tanda centang warna hijau. Tetapi kalau tidak kita pilih, ini biasanya ada tanda silang merah. Ini kebetulan saya memilih semuanya, sehingga yang ada ini adalah centang warna hijau. Oke, langkah berikutnya, nah ini langkah terakhir, yaitu perform import, melakukan proses import. Kita klik saja. Nah, ini terjadi proses importing dari konten di kelas 24 menuju ke kelas 19. Kita tunggu sampai warna hijaunya ini penuh di dalam kotak ini, sampai 100%. Kita tunggu sampai 100%. Nah, kalau sudah selesai, maka ada notifikasi import complete. Klik continue to return to the course. Maka kita bisa menuju kembali ke tampilan kelas kita dengan mengklik tombol continue warna biru ini. Kita klik. Nah, ini sudah ada kelas 19 yang tadi kosong, sekarang sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Sudah ada isi. Ini konten-konten yang ada yang saya impor dari kelas 24. Ada catatan Bapak Ibu sekalian, umpamanya ketika di kelas yang pernah kita buat dan ingin kita impor kontennya itu sudah lengkap sedemikian rupa, biasanya yang tidak terimpor itu adalah ini, isinya di sini. About the course ini tidak masuk, padahal tadi di kelas 24 itu lengkap. Ada gambar, ada keterangan ya tentang identitas mata kuliah. Kemudian ini saya double ya, announcement ini double. Jadi kalau tidak kita inginkan maka itu tadi tidak dipilih begitu ya. Tapi tadi saya memilih semuanya padahal di sini sudah ada begitu. Nah, sehingga double. Padahal saya
ini sebenarnya ada silabus, ada RPS, kemudian ada satu kontrak kuliah yang tidak kelihatan. Coba caranya kalau menghilangkan salah satu ini bagaimana? Ini kan double, jadi salah satu tidak dibutuhkan dan ini masih kosong. Maka kita klik ya. Ini kalau ada keterangan edit ini berarti di sini posisinya adalah ini turn editing, ini kondisi on. Kalau ada tulisan off ini berarti kalau kita klik maka off. Nah, berarti kalau muncul ini ada keterangan edit ini berarti on semua. Tinggal kita klik di sini, maka kita delete. Nah, tambah delete. Nah, ada konfirmasi ini. Are you sure that you want to delete the forum? Apakah kamu yakin ingin menghapus forum announcement ini? Kita klik yes. Nah, maka akan hilang announcement tinggal satu dan ini sudah lengkap. Nah, jadi silabus, RPS, dan kontrak kuliah sudah ada di sini. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah membuat keterangan capaian pembelajaran di bawah pertemuan 1 ini. Nah, sekarang ketika diimport ini nggak ada. Ya, berarti ini memang harus kita isi manual. Jadi ini bagian di sini informasi tentang mata kuliah ini juga harus ditulis di input manual-manual, tidak bisa kita import dari kelas sebelumnya. Begitu juga di sini. Ya, begitu juga di sini. Jadi tadi lengkap sekali, semua sudah ada, capaian pembelajarannya, keterangan tugas dan sebagainya sudah ada, tapi tidak bisa kita import. Jadi harus kita isi secara manual satu persatu lagi. Nah, saran saya bagaimana? Supaya kita tidak ngetik satu persatu, nah, saya sudah menyiapkan. Jadi ketika saya mengimpor dari yang kelas semester lalu, maka tulisan ini yang ada di sini, contohnya bisa saya contohkan di kelas 24. Nah, ini kelas saya 24. Nah, ini kelas yang saya import tadi, ini tampilannya about the course, saya kasih gambar, kemudian ada keterangan mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini tadi tidak bisa diimpor, jadi harus kita masukkan lagi. Kemudian di sini, nah ini yang saya maksud tadi. Pertemuan 1 introduction, ada capaian pembelajaran, macam-macam di sini. Begitu juga di pertemuan 2 ada capaian pembelajaran, tugas, panduan tugas. Ini sudah ada. Begitu juga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai pertemuan ke-16 sudah saya buat lengkap. Tetapi ketika impor tidak katut. Jadi kita harus memasukkan secara manual. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita tidak ngetik satu persatu. Jadi seperti ini kita copy saja semuanya. Kita copy semacam ini. Kemudian kita buatkan di Word. Kita masukkan di Word. Nah, ini saya sudah membuat. Tadi sudah mengcopy. Jadi mulai pertemuan 1, capaian pembelajaran sampai pertemuan terakhir. Jadi pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita membutuhkan ini, tinggal copy saja. Umpamanya pertemuan 1. Nah, pertemuan 1. Tinggal copy. Nah, copy. Masuk ke kelas. Nah, ini pertemuan 1. Saya copy dulu, ini ada yang perlu diperbaiki. Nah, ada pertemuan 1. Nah, caranya begini, Bapak Ibu, copy, kemudian di Word tadi ya. Nah, ini yang sudah ada, nih saya paste saja. Nah, ini kembali ini saya copy lagi untuk saya masukkan ke kelas 19 tadi yang belum ada ininya. Belum ada keterangan ini ya. Jadi ini di Word,
Kemudian kalau sudah, maka kita akan kembali ke kelas online di Classroom dari kelas 24. Nah, kembali ke bukan kelas 24, ke kelas yang 19 tadi. Kelas 19. Kita klik lagi. Nah, ini kosong ya. Pertemuan 1 introduction kosong. Nah, bagaimana caranya? Nah, begini. Di sini ada kanan atas ini ada edit. Maka kita klik edit topic. Kita pilih edit topic. Kemudian, nah ini. Kalau di sini sudah ada demikian, ini yang kita inginkan, ya sudah. Tapi kalau umpamanya ini ada section 1 belum kita rubah, maka nanti kita rubah. Caranya gimana? Ini yang akan kita masukkan, sudah ada di sini. Ya, ini kalau umpamanya ini masih section 1, maka ini yang kita copy tadi di-copy lagi. Nah, ini kan nggak perlu. Jadi ini bisa dipotong, di-cut, pakai Ctrl X, kemudian dimasukkan ke sini. Ini bayangkan kalau ini masih section 1, section 1 belum seperti ini ya Bapak Ibu, maka kita blok, kemudian kita paste di sini. Ya, begitu. Jadi ini kalau sudah, maka kita save changes. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Ini sudah ada. Jadi itu caranya untuk mengisi keterangan capaian pembelajaran setiap pertemuan. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi yang diharapkan itu setiap kelas kita itu harus ada keterangan silabus, rancangan pembelajaran, kontrak kuliah. Jadi intinya yang wajib itu adalah RPS. Ya, silabus ini bisa didapatkan dari RPS. Ini bisa ditampilkan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi lengkap di sini. Kalau saya tidak menulis lengkap karena panjang, maka saya tulis saja identitas mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian untuk silabus dan sebagainya, lihat bisa diakses di sini. Begitu juga ini, setiap section itu harus ada capaian pembelajarannya, kemudian keterangan mungkin tugas, kemudian ada materi pembelajaran, ada exercise, ya. Kemudian materinya bisa berupa file, bisa berupa video, bisa berupa PPT. Nah, ini ada video. Kemudian ada juga PPT-nya, mana ini video lagi. Nah, ini ada PPT. Nah, begitu. Baik, demikian intinya bahwa kalau kita ingin mengimport, maka harus ada 2 kelas. Satu kelas asal, yaitu yang sudah berisi konten yang akan kita import. Dan yang kedua adalah kelas yang akan kita isi kontennya. Dan sarannya adalah semua materi-materi atau konten yang sudah terpasang ini sebaiknya dihapus, dihilangkan. Jadi 0 lagi. Ya, masih kosongan, itu akan memudahkan kita. Nanti kalau tidak kosongan sudah ada isinya, maka itu akan membingungkan kita. Ya, itu kita harus jeli lagi, melihat lagi, dan membuang yang sudah ada, atau ada dokumen-dokumen konten pembelajaran yang kembar. Nah, untuk menghindari itu, maka sebaiknya kelas yang akan dimasuki itu kosong sama sekali. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan materi perkuliahan online ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.